Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik kelas 7 MTS yang kami sayangi, pada hari ini kita memulai materi pelajaran bab 1, menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungan melalui pengenalan alat-alat bersuci. Bersuci dari najis dan hadas merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita laksanakan. Bersuci juga menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankan bentuk-bentuk ibadah lainnya, baik yang fardu seperti sholat wajib 5 kali dalam sehari semalam, maupun sunnah seperti sholat 2 hari raya. Tahukah kita, kepatuhan kita untuk selalu bersuci sangat besar sekali manfaatnya. Bersuci dapat mencegah terjangkit dari berbagai penyakit akut, seperti penyakit demam, tifus, kolera, hepatitis B, dan polio. Jika mengikuti ketentuan hukum Islam, bersuci dengan menggunakan air secara tepat termasuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan ekosistem lingkungan hidup. Kata-kata bijak, air adalah sumber segala kehidupan. Selalu kita ingat sepanjang masa. Penggunaan air secara tepat berarti menjaga kelangsungan ketersediaan air bersih. Berlebih-lebihan dalam bersuci berdampak pada kritis air bersih. Mari kita ingat, 3.800 anak sebangsa dan setanah air meninggal sia-sia karena terjangkit berbagai penyakit akut yang disebabkan kekurangan air bersih. Para peserta didik yang kami sayangi, kita akan membahas mengenai bersuci. Pengertian taharah. Tahukah kita bersuci dalam bahasa Arabnya disebut dengan taharah? Menurut arti bahasanya bermakna bersih dan suci dari segala jenis kotoran, baik berupa kotoran tampak mata seperti kencing dan lainnya, maupun yang tidak tampak mata sebagaimana maksiat dengan berbagai bentuknya. Sedangkan arti dalam istilah fikih, taharah memiliki arti bersih dan suci dari najis dan hadas. Perbedaan bersuci dan membersihkan. Bisakah kita membedakan dua istilah berikut? Istilah yang pertama adalah bersuci dan istilah yang kedua yaitu membersihkan diri. Ayo kita cermati tabel berikut ini. Unsur-unsurnya: menyertakan niat termasuk bersuci, bertujuan untuk membersihkan termasuk bersuci dan membersihkan diri. Tata cara diatur oleh syariat Islam melalui ketentuan fikih termasuk bersuci. Mengikuti pola hidup sehat termasuk bersuci dan membersihkan diri. Kita sebagai manusia dan makhluk sosial setiap hari selalu membersihkan diri. Setidaknya manusia mandi 2 kali dalam sehari semalam, pagi dan sore hari. Sering pula melakukan pembersihan dalam bentuk lainnya, seperti membasuh muka pada saat terkena debu, kaki yang baru saja berjalan di tempat yang becek, dan selesai makan membasuh tangan. Mari kita cari persamaan dan perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri. Semua perbuatan membersihkan di atas bukanlah bersuci dalam pengertian fikih. Membersihkan diri mengacu pada kehendak pribadi kita sebagai pelaku, seperti dengan cara membasuh muka berkali-kali karena dirasakan rasa panas akibat terkena terik matahari masih terasa dan banyaknya debu yang masih menempel.
Sedangkan bersuci dan tata caranya harus mengacu dan mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan lebih mendalam dan terperinci oleh ulama-ulama fikih. Tujuan membersihkan diri dan bersuci juga berbeda. Membersihkan diri untuk membersihkan kotoran yang melekat dan mengikuti pola hidup sehat. Bersuci bertujuan agar ibadah yang dilakukan diterima, seperti sholat yang tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika pelakunya tidak dalam keadaan suci. Meskipun demikian, tanpa menjadi tujuan, bersuci dengan sendirinya juga akan mengantar pelakunya bersih dari kotoran dan berpola hidup sehat. Kesimpulannya adalah, bersuci sudah pasti menyertakan perbuatan membersihkan diri, tapi membersihkan diri belum tentu termasuk bagian dari bersuci. Dasar hukum bersuci. Ayo kita baca, cermati dengan seksama, dan temukan persamaan dan perbedaan kandungan ayat-ayat Al-Quran di bawah ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin." Artinya, di dalamnya terdapat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Quran Surah At-Taubah ayat 108. Ayat Al-Quran di atas memiliki kesamaan kandungan yang sangat erat dengan bersuci. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang membiasakan dan selalu membersihkan diri dengan bersuci, baik badannya, pakaian yang melekat pada tubuhnya, dan lingkungan sekitarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar setiap manusia menjadi contoh bagi orang lain, baik kebersihan yang bersifat zahir maupun batin. Kita sudah menemukan kesamaan kandungan, lalu bisakah kita menemukan perbedaannya? Baca kembali dengan seksama, maka kita akan menemukan kedua ayat berisikan tentang perintah bersuci secara umum, namun ayat yang kedua juga menggambarkan fitrah atau karakter khas manusia yang sebetulnya memiliki naluri untuk selalu membersihkan diri melalui bersuci. Fitrah inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya, seperti binatang yang terkadang tidak pernah mandi hingga akhir hayatnya. Menjadi paham kan kita sekarang? Inilah materi pertama yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Selalu bersemangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.